Aku pas gak mau di sini lagi. Oh iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama owner kalian, Rangga di sini. Kita kali ini akan membahas sesuatu yang masih tentunya dengan fasilitas. Mungkin kalian sudah melihat video-video sebelumnya, bagaimana saya bercerita tentang fasilitas apa saja yang didapat di The Kromo Residence jika kalian menyewa kamar di sini. Kali ini saya akan memfokuskan salah satu fasilitas yang ada, yaitu adalah salah satunya adalah eh, membawa hewan. Kami di sini memang pet friendly. Pet friendly dalam arti kata apa? Penghuni boleh membawa hewan, tapi memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada charge tambahan. Karena untuk maintenance kamar itu sendiri, kalau misalnya penghuni request pembersihan kamar, otomatis kamarnya akan di-treatment secara berbeda. Pemberian parfum ruangan yang lebih khusus lagi, dan lain-lainnya. Seperti contohnya, membawa kucing, lalu juga misalnya ada apa ya, yang dulu pernah itu anjing juga pernah ada, hewan peliharaan yang lain juga ada. Nah, kali ini saya akan membahas lebih spesifik akan hal itu, ya. Dikarenakan memang fasilitas yang ada di The Kromo ini sangat banyak sekali, makanya kita bisa bahas. Monggo silakan. Iya, silakan. Nah, memang ada kalanya eh, sepertinya saya ini harus menjelaskan agar mungkin penonton di sini atau mungkin penghuni yang menonton video kali ini juga teredukasi lah. Nah, oke, balik lagi kita ke fasilitas itu tadi ya. Fasilitas yang apa? eh, Boleh apa tidaknya membawa hewan. Kami dari manajemen The Kromo memang awalnya masih belum boleh. Cuma lama kelamaan kami beradaptasi. Kami beradaptasi sampai saya menemukan formula. Saya menemukan formula bagaimana kami mentreatment kamar yang ada hewannya. Sebagai contohnya apa? Saya pribadi pun punya hewan peliharaan yang saya adopsi, yaitu anjing jenisnya Samoyed, kucing jenisnya Persian Maine Coon. Nah, kalau kucing ini kebetulan ada di kos kami yang saya pelihara dan juga bisa jadi untuk jadi teman penghuni juga. Nah, di situ saya eh daripada penghuni request terus, ya udahlah saya adakan, tapi saya cari dulu nih. Sebelum saya memberikan memberikan fasilitas tersebut, saya cari dulu apa kelemahannya jika kamar tersebut diisi oleh hewan peliharaan juga. Tentunya akan menimbulkan bau yang menempel pada kasur, hordeng maupun eh, dipan. Nah, tiga hal ini yang saya cari cara. Bagaimana saya bisa tetap memberikan fasilitas tersebut, tapi juga kenyamanannya tetap terjaga. Di situ yang saya akhirnya saya coba cari. Sampai saya menemukan formula yang pas dari ketiga hal ini. Oh, ini udah bisa nih. Makanya saya adakan fasilitas tersebut. Awalnya memang The Cromer Student tidak pet friendly ya, awalnya. Karena waduh, kok ini susah ya ini eh pasti akan ribet ini segala macam. Pada saat saya jalanin dia tidak ribet juga. Ya mengalir aja ternyata. Seperti kita manage kamar pada umum, cuma lebih khusus lagi. Itu saja bedanya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa saya menambahkan charge pada untuk sewa kamar jika membawa hewan peliharaan? Begini, saya memberikan charge itu bukan berarti
untuk semata-mata keuntungan saya belaka, tidak. Saya menambah charge tersebut karena apa? Ada bahan kimia yang saya beli saat misalnya dilakukan pembersihan kamar. Bahan kimia seperti apa? Parfum, parfum ruangannya, karena itu khusus. Lalu treatment yang berbeda apa? Kita kan punya spray, bed cover, sarung bantal sendiri. Nah, itu dipisah pengerjaannya. Mungkin kalau misalnya dikulik, 200.000 itu udah angka yang paling rendah. Saya tidak mengambil untung di situ. Yang penting saya ada fasilitas. Karena saya sudah mengambil untung dari satu sewa kamar. HPP saya sudah cukup lah untuk ibarat kata menghidupi. Nah, saya memberikan fasilitas tersebut dikarenakan yaitu tadi karyawan itu ada lebih ekstra lah kerjanya. Ya saya apresiasi dari situ. Lalu juga semisal ada pembersihan ruangan. Pembersihan ruangan akan sedikit lebih lama dikarenakan kita juga menggunakan bahan kimia yang berbeda. Kita lap mejanya, itu juga pakai bahan yang berbeda. Lalu kita tadi ya laundry, kita pisahkan juga sabunnya. Itu yang membuat kenapa The Chromo Residence itu punya fasilitas tersebut tapi ada tambahan charge-nya. Jadi tambahan charge itu digunakan untuk itu, bukan untuk semata-mata keuntungan The Chromo Residence saja. Tapi saya khususkan 200.000 itu yaitu untuk membeli bahan eh, kimia yang pergunaannya itu tadi untuk laundry, untuk pembersihan kamar, pengharum ruangannya gitu. Memang kalaupun tidak memberikan eh, tambahan tersebut, misalnya bawa hewan tidak ada tambahan tersebut, ya kan ada deposit, maka saya akan potong dari situ. Bukan daripada sayang ya. Ya, ya udah silakan aja bisa bayar. Kalau nggak mau bawa ya monggo aja silakan. Karena memang di sini itu eh, saya memperbolehkan. Yaitu tadi tambahan charge tambahan charge-nya itu digunakan untuk apa? Nah, lalu ada aturan yang dimainkan di sini. Aturannya apa? Aturan salah satunya adalah jika hewan peliharaan tersebut berada di area sekitar The Cromo Residence, pastikan dipakaikan harness. Karena apa? Ya, kalau kucing itu ya biasa kan dia pengen taunya tinggi. Ingin taunya tinggi dia suka kemana-mana. Tiba-tiba pada saat ada di samping kita meleng sedikit, udah nggak ada. Nah itu ya salah satu cara kalau misalnya untuk menjaga agar hewan peliharaan tersebut tidak kemana-mana intinya. Karena kan bisa juga karena ingin tahunya tinggi, masuk kemana, nanti uh, mungkin bulunya jadi rusak atau gimana. Lalu kalau misalnya ingin jalan-jalan di area De Kromo dengan hewan peliharaan, boleh sekali. Cuma harus dijaga apa kebersihannya, kenyamanan antar penghuninya dijaga semua. Saya membebaskan, misalnya hewan peliharaan tersebut itu dilepaskan atau dibebaskan lah di area The Kromo Residence. Walaupun kondisinya sedang sepi. Kalau sedang ramai ya tolong dipakai harnessnya. Tapi kalau sedang sepi ya silakan. Tapi diperhatikan. Mohon maaf, misalnya karena saya punya anjing, saya punya hewan peliharaan anjing, itu ya namanya juga untuk menandai ya. Menandai wilayahnya, dia suka pipis sembarangan. Kalau dia pipis atau kita sebut saja sebagai mengotori area, ya memang petugas kita wajib membersihkan juga. Tapi tolonglah dari si pemilik hewan peliharaan tersebut ya membersihkan. Contohnya saya sewaktu memelihara anjing, karena anjingnya sekarang tidak di Jogja ya, tapi di rumah, itu setiap dia
misalnya dia pipis sembarangan atau apa, saya membersihkan wajib. Karena kan ya ini mengacu pada satu agama tertentu ya, karena dia mungkin nanti dianggapnya najis lah atau gimana. Nah, itu kita tetap kita bersihkan sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku. Tapi bagaimana misalnya tidak terima? Ya kita kasih pengertian. Kita juga kasih pengertian, Mbak, Mas, misalnya hewan peliharaannya itu nanti ya bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, mengganggu kenyamanan penghuni yang lain. Dalil kita adalah jangan sampai mengganggu kenyamanan yang lain. Jika tidak mengganggu ya monggo sah-sah saja silakan. Tapi kalau sudah sampai mengganggu ya kita sebagai manajemen akan menegur. Itu cara kami. Cara kami untuk menjaga kenyamanan di area bersama. Tapi kalau di dalam kamar ya terserah monggo, monggo saja. Karena kalau udah di dalam kamar ya itu area pribadi masuknya. Kita tidak berhak apapun akan hal itu. Itu adalah spesifik ya penjelasan saya mengenai dalam membawa hewan. Sekali lagi, misalnya ada yang tanya nih, sebenarnya boleh nggak? Dibebaskan nggak? Boleh, asal membayar tambahan charge. Memang ada satu tipe kamar kami yang tidak kami kenakan charge karena sudah include di dalamnya. Yaitu satu kamar, yaitu kamar suite. Itu harganya 4 juta sebulan, keunggulannya ada banyak. Nanti kalau kalian atau pengen cari tahu, silahkan kontak aja admin kita. Atau lihat media sosial kita. Kalian bisa kulik lah tentang The Cromer itu seperti apa. Nah, YouTube channel kami juga ada. Kalian bisa kulik itu cara kami melakukan manajemen seperti apa. Kami juga melakukan evaluasi seperti apa. Nah, itu cara-cara kita untuk memberikan edukasi bagaimana sih The Cromer itu berjalan. Oke, kita lanjut ya soal fasilitas. Selanjutnya, ini yang saya ingin jelaskan ke kalian adalah saat penghuni check out yang dilakukan oleh manajemen The Cromo itu apa? Ya, yang pastinya kita akan mengecek kamar. Ya. Yang pastinya kita akan mengecek kamar tersebut, apakah ada kerusakan atau tidak. Misalnya ada kerusakan, ya kita konfirmasi ke penghuni ini disebabkan oleh siapa. Karena kalau misalnya sudah dikonfirmasi, semisal kerusakannya berat, maka akan dipotong dari deposit. Ya, uang deposit tadi kita gunakan untuk maintenance. Seperti itu. Jadi jangan mengira kalau misalnya depositnya dikembalikan hanya sekian, itu disebabkan karena apa? Pasti disebabkan karena ada kerusakan di dalam kamar. Kalau misalnya kamar itu aman ya, kita kembalikan secara full. Tidak kami potong, tidak kami kurangi. Semisal ternyata ada kekeliruan atau apa, ya kami berhak minta maaf. Dan kami akan tetap kembalikan depositnya. Itu. Lalu yang selanjutnya dilakukan apa? Kita maintenance kamarnya. Kebetulan, alhamdulillah, penghuni-penghuni kos kami jangka panjang semua. Mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun di situ. Itu mereka menginap di The Kromo sampai selama itu. Sehingga kami kamar tersebut ya hanya pada saat mereka request pembersihan kamar saja. Jadi kami tidak bisa mendalami lah pengecekan kamarnya karena kan sedang dipakai. Nah, yang terlama jujur itu ada sampai sekarang tuh masih di stay di The Kromo Residence itu sudah 4 tahunan. Itu paling lama. Dan rata-rata dari 30 kamar, lama menginapnya itu sampai kita rata-rata ya, itu ada di angka 2,72 tahun. Berarti tahun 7 bulan, 20 hari. Bayangkan, jadi hampir 2,8 ya, 2,8 bulan penghuni The Kromo itu ya itu dirasakan karena apa? Ya karena satu pelayanan kita, servis kita, kami memaintenance kamar juga seperti apa. Yang didapat di dalam kamar tersebut apa? Salah satunya, selain kita memaintenance kamar saat penghuni check out, yaitu kita maintenance juga AC. Itu hal yang terpenting. AC selama 3 bulan sekali kita general cleaning. Tentunya kami nggak main asal masuk ya, kami izin. Misalnya di dalam kamar. Kita ketok atau kita tidak misalnya diketok tidak respon, berarti kan kemungkinan orangnya di luar. Kita kembalikan ke admin, kita izin. Jadi selama belum dapat izin, petugas kebersihan pun, petugas kami sendiri pun tidak diizinkan masuk. Itu bedanya. Lalu saat general cleaning itu tenang aja, itu ditemani juga oleh petugas kami. Jadi petugas engineer, petugas AC-nya itu tidak dilepaskan sendiri, tapi ditemani oleh petugas kami juga. Seperti itu. Jadi betul
kamar ini kami jaga kenyamanannya, kami jaga performanya. Heran ya, kamar kok ada performa? Ya iya, sekarang siapa kalau misalnya udah bayar mahal, tapi kamarnya ala kadarnya. Nah, di situ pasti kan dia ingin dapat pelayanan yang mungkin eksklusif, mungkin rasanya seperti hotel lah atau apartemen kah. Pasti kan sudah seperti itu. Nah, disitulah saya The Kromo hadir, saya hadirkan fasilitas tersebut. Contohnya saat kamar kosong karena penghuni baru check out, saya pasti akan hold paling lama seminggu. Mungkin tidak sampai. Kalau kerjanya cepat maintenance-nya. Paling lama seminggu, ya itu apa? Kalau misalnya ternyata catnya sudah mulai pudar, ya itu kita cat ulang lagi kamarnya. Satu kamar kita cat ulang. Kita tidak cat satu sisi saja. Karena kan itu pasti akan belang. Jadi kita cat keseluruhan. Oh, itu pasti akan mentasi atau pertanyaan-pertanyaan, ngapain membuang cat ini segala macam. Ya, alokasi maintenance sudah ada soalnya. Itulah kenapa saya berani mengambil langkah, udah cat aja satu ruangan. Orang kita bahannya ada, uang maintenance juga ada, lalu keramiknya kerak di kamar mandi segala macam, ya tinggal kita usap menggunakan bahan kimia tertentu. Jadi nggak semata-mata mengeluarkan uang secara percuma, secara cuma-cuma. Memang uang itu sudah dihitung untuk maintenance kamar. Harga sewa sudah dihitung untuk salah satunya adalah maintenance kamar. Itu salah satunya. Mungkin menjawab ya pertanyaan kalian tentang salah duanya lah fasilitas di The Kromo seperti membawa hewan, lalu tentang maintenance kamar, bahkan ada tambahan soal general cleaning AC, cara-cara kami agar memberikan kenyamanan maksimal kepada penghuni. Ya, di lobi ini salah satunya tempat kita ngambil gambar, penghuni pun bisa. Misalnya bosen nih nonton kamar, nonton di lobi bisa, tinggal minta ke petugas, Kak boleh nggak saya nonton Netflix-nya atau nonton YouTube-nya? Saya pastikan boleh, silahkan. Jika untuk nonton apa, misal nonton takut nonton horor di kamar sendiri, nah nonton horor di sini rame-rame kan enak terang. Nah itu boleh, boleh sekali. Banyak penghuni-penghuni juga yang di sini sambil makan, sambil ngobrol kita nonton bareng. Kayak gitu. Itu cara kami memberikan kenyamanan maksimal. Karena seperti tagline-nya ya, cozy to stay. The Kromo Residence, cozy to stay. Itu adalah cara kami memberikan kenyamanan maksimal kepada penghuni. Mungkin next kita bahas tentang cafe ya. Karena udah berapa video ya? 3 video mungkin kita berada di ruangan yang sama, area lobby. Nanti kita akan mulai mungkin next-nya ya, minggu depan kita akan pengambilan gambar di kafe. Saya jelaskan kenapa kafe itu berdiri. Saya jelaskan kenapa kafe itu berdiri dan seisi lantai 2 kenapa saya berikan tambahan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk penghuni. Itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.